Halo para pecinta film, bagaimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Two Guns 2013. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang dua orang agen rahasia yang dikhianati, dan diburu oleh pihak militer dan juga pimpinan kartel paling kejam. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat dua orang kriminal bernama Stickman dan Bobby, yang sedang memasuki sebuah restoran. Yang diketahui, mereka berencana ingin merampok sebuah bank yang berada tepat di depan restoran tersebut. Dan ketika semua orang lengah, mereka pun langsung membakar restoran tersebut, bertujuan agar tempat ini tidak ada pengunjung saat mereka melakukan perampokan bank pada esok harinya. Kembali ke 1 minggu sebelumnya. Terlihat Bobby dan Stickman mendatangi markas seorang kartel besar dari Meksiko yang bernama Papi. Saat bertemu, Bobby kemudian memberikan tas yang berisikan paspor palsu kepada Papi dan meminta kokain sebagai bayarannya. Namun di sini, Papi malah membayarnya dengan uang cash dan mengatakan kalau stok kokainnya sudah habis terjual. Karena tidak sesuai dengan perjanjian awal, Bobby pun melempar uang tersebut, dan meminta Papi memberikan kokain yang dia mau jika barangnya sudah ada. Sementara Stickman yang menunggu di luar, ia menunjukkan keahlian menembaknya kepada anak buah Papi. Naasnya, saat ingin melewati perbatasan Meksiko, Bobby dan Stickman ditangkap karena terlihat mencurigakan. Hingga akhirnya, mereka pun diinterogasi di ruangan yang berbeda, yang dimana, Bobby diinterogasi oleh pimpinan DIA bernama Joseph, sementara Stickman juga diinterogasi oleh agen DIA yang bernama Debbie. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Bobby ini adalah agen DIA yang menyamar untuk menangkap Papi, dan penyamarannya tersebut tidak diketahui oleh Stickman. Kemudian, Joseph dan Debbie menanyakan perihal misinya kepada Bobby untuk menangkap Papi. Bobby pun menjawab, kalau misi terakhirnya gagal karena Papi tidak memberikan kokain kepadanya, sehingga dia tidak mendapatkan barang bukti. Mendengar hal itu, Joseph pun dibuat marah dan mengancam akan menarik Bobby dari misinya. Namun di sini, Bobby meminta sedikit waktu kepada Joseph untuk menyelesaikan tugasnya tersebut, karena dia memiliki rencana lain. Setelah mereka dibebaskan, Bobby kemudian mendatangi Stickman di rumahnya, dan mengajaknya untuk merampok semua uang milik Papi. Mendengar hal tersebut, Stickman pun langsung menyetujuinya karena itu sama dengan rencana yang dia pikirkan. Dan tanpa buang-buang waktu mereka pun mulai mengintai rumah Papi, dan melihat anak buahnya yang membawa 1 koper uang. Yang ternyata, semua uang milik Papi dia simpan di sebuah bank yang berada tepat di depan restoran. Mengetahui itu, mereka pun membakar restoran tersebut agar tidak ada pengunjung saat mereka melakukan perampokan. Dan ini adalah adegan yang kita lihat di awal film tadi. Malam harinya, Stickman pergi menemui atasannya yang bernama Quinn. Sehingga terungkap, ternyata Stickman adalah seorang marinir yang ditugaskan untuk menangkap Papi, namun penyamarannya ini juga tidak diketahui oleh Bobby. Dan setelah memberikan perlengkapan senjata, Quinn berpesan kepada Stickman agar membunuh Bobby jika misi perampokannya sudah selesai.
Sementara Bobby sendiri, terlihat sedang bermesraan bersama Debbie yang ternyata rekan kerja sekaligus kekasihnya. Dan di sini, Bobby pun memberitahukan kepada Debbie, kalau dia dan Stickman akan merampok uang milik Papi esok hari. Takes whatever it takes, baby. We don't need a warrant, not if the money's evidence in a crime. Hingga pada esok harinya, mereka pun mulai melancarkan aksinya dengan menahan semua penjaga terlebih dulu. Yang dengan itu, mereka pun bisa leluasa memasuki ruangan brankas. Alright, give me your gun there. Look, I'm trying to... Good, I'm going in. Hey! Di sini, Stickman pun dibuat kaget karena uangnya jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Namun karena sudah terlanjur, mereka pun memutuskan untuk membawa semua uang tersebut. What do you want, Clown or Frankie? Setibanya di sebuah gurun, mereka pun dibuat bingung siapa pemilik uang ini. Dan saat bersamaan, Stickman langsung menembak Bobby tepat di bahunya. Shit. Namun ketika mengetahui kalau Bobby adalah agen DIA dari lencananya, Stickman pun membiarkannya untuk tetap hidup dan langsung pergi dari sana. Di sisi lain, terlihat petinggi CIA bernama John, mendatangi bank tersebut untuk menginterogasi si manajer bank. Sehingga terungkap, ternyata uang tersebut adalah milik operasi hitam CIA, yang tidak lain adalah hasil dari kerja sama mereka dengan Papi dalam penjualan narkoboy. Sementara di lain tempat, Stickman tiba di markas militer dan menyerahkan semua uang itu kepada Quinn. Yang setelah dihitung, uang tersebut bernilai kurang lebih 43 juta dolar. Kemudian, Quinn menanyakan di manakah keberadaan Bobby. Dan Stickman pun menjawab, kalau Bobby sudah ia bunuh saat mampir di sebuah gurun. Namun Quinn yang tidak percaya dengan itu, ia kemudian mengajak Stickman untuk memeriksanya langsung ke lokasi. On the body, Mr. Beans. Stigman, wanna come with me? Sedangkan Bobby yang masih selamat, ia berhasil merampok sebuah mobil off-road yang sedang melintas dan langsung pergi dari sana. Hingga saat Stickman dan Quinn tiba, mereka sudah tidak menemukan Bobby yang ada di sana. Karena merasa dibohongi, Quinn pun memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menangkap Stickman. Namun Stickman yang menyadari itu berusaha melawan sehingga terjadilah baku tembak. Saat mereka lengah, Stickman berhasil kembali mencuri mobilnya dan bergegas kabur dari sana. Sementara Bobby sendiri, dia mampir ke sebuah klinik hewan, dan meminta dokter di sana untuk mengobatinya. Malam harinya, Bobby mengikuti Debbie yang pergi memasuki hotel dan menceritakan semua kejadian yang dia alami. Di sana, dia juga meminta bantuan Debbie untuk menangkap Stickman, karena sekarang semua uang rampokan itu ada di tangannya. Namun Debbie mengatakan, kalau dia sedang sibuk dan itu akan mereka bicarakan nanti saja. Pergi dari sana, Bobby pun langsung mendatangi rumah Stickman sendirian, namun dia tidak menemukan siapapun yang ada di sana. Karena ternyata, Stickman sudah standby dengan snipernya dari gedung lain, dan kemudian mengajak Bobby untuk berbicara melalui telepon. Yang mana di sini, masih terjadi salah paham di antara mereka karena tidak percaya satu sama lain. Hingga di tengah perdebatan, Quinn dan anak buahnya tiba-tiba datang untuk memburu Stickman. Menyadari itu, Stickman pun meminta Bobby keluar dari sana dengan mengikuti arahannya, karena jika tidak dia pasti tertangkap dan dibunuh oleh Quinn bersama anak buahnya. Di lain tempat, Jessup didatangi oleh petinggi CIA untuk menanyakan perihal perampokan yang dilakukan oleh Bobby anak buahnya. Yang saat bersamaan, Bobby juga muncul di sana. Di sini, Bobby pun dipaksa untuk memberitahukan di manakah uang yang sudah dia rampok. Namun karena Bobby tidak mau buka mulut, John kemudian membunuh Jessup menggunakan pistol milik Bobby. Dan kemudian, dia mengancam akan memenjarakan Bobby dengan tuduhan pembunuhan,
jika dia tidak mau menyerahkan uang itu kepadanya. Sehingga Bobby yang tidak punya pilihan terpaksa mengikuti semua kemauan beliau, meskipun dia tidak tahu kalau John ini adalah petinggi CIA. Keesokan paginya, Bobby menemui Papi untuk menanyakan siapakah sebenarnya pemilik uang tersebut. Namun saat bersamaan, Stickman juga muncul di sana dan langsung menculik Papi, yang kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran. Tiba di suatu tempat, mereka berdua lanjut bertarung hingga keluar dari mobil. Yang pada akhirnya, mereka berdua pun jujur perihal identitasnya masing-masing dan memutuskan untuk bekerja sama. DEA officer Bobby Trench, but I guess you know that. Oh yeah, he puked. Setelah itu, mereka membawa Papi ke garasi rumah Debbie dan menanyakan uang siapakah yang sudah mereka rampok itu. Karena terus disiksa, Papi pun memberitahukan bahwa uang itu adalah uang suap yang dia berikan kepada CIA, guna melancarkan bisnis kokain yang dia jalankan. No negotiations. You just ripped off the CIA. Saat bersamaan, Debbie yang melihat Bobby menculik Papi dan membawanya ke sini, ia pun sangat dibuat marah, karena dia tahu Papi adalah pimpinan kartel yang memiliki banyak pengikut. Yang dengan itu, keselamatannya pun juga akan terancam. Hingga saat Stickman pergi memeriksa Papi di garasi, ia melihat ada sebuah mobil datang, yang ternyata itu adalah Queen bersama anak buahnya. Untungnya, di sini mereka berhasil menyelinap dan kabur dengan mobil. Sementara Papi yang berhasil melepaskan ikatannya, ia kemudian merampas mobil salah seorang pengendara, dan langsung menghubungi semua anak buahnya. Charger. Hingga pada akhirnya, mereka pun berhasil ditangkap oleh Papi dan disiksa habis-habisan. Bobby yang sudah tidak tahan, ia kemudian memohon agar Papi melepaskan mereka, dan berjanji akan menyerahkan uang hasil rampokan itu kepadanya. Yang padahal, mereka berdua juga tidak tahu di mana uang itu sekarang. Tapi untungnya, Papi yang percaya dengan itu mau melepaskan mereka dan memberinya waktu 2 kali 24 jam. Dan jika mereka tidak kembali membawa uang tersebut, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh Debbie. Tiba di sebuah parkiran, Stickman memberitahu Bobby kalau uang tersebut sudah ia serahkan kepada Queen, dan dia yakin, sekarang uang itu disimpan oleh Queen di pangkalan militer Amerika. Keesokan harinya, mereka pergi menemui teman lama Stickman untuk mendapatkan perlengkapan senjata. Dan di hari itu juga, mereka pun langsung menerobos masuk ke pangkalan militer Amerika. Setelah berhasil masuk, Bobby pun menyelinap untuk mencari uang tersebut yang kemungkinan disimpan di ruangan Queen. Sedangkan Stickman, ia memaksa masuk ke ruangan Laksamana untuk membeberkan kebusukan Queen. Namun di luar dugaannya, Laksamana malah membela Queen dan mengatakan kalau dia tidak ingin ikut campur, dikarenakan hal itu akan merusak reputasi Angkatan Laut. Dan bahkan, sang Laksamana mengusir Stickman dengan cara kasar. Sedangkan Bobby yang berhasil menemukan ruangan Queen, ia memaksa Queen untuk memberitahukan di mana uang itu dia simpan. Karena terancam, Queen pun akhirnya jujur kalau dia sudah bekerja sama dengan Debbie untuk memperalat Bobby dan juga Stickman, yang diketahui, uang itu sekarang disimpan oleh Debbie, dan akan mereka gunakan untuk bersenang-senang saat sudah membunuh Bobby dan juga Stickman. Namun belum sempat menggali informasi lebih detail, tiba-tiba muncul salah seorang marinir yang langsung menembakinya. Bobby yang terkepung, ia kemudian menyamar dengan memakai seragam Angkatan Laut. Namun sebelum itu, dia terlebih dulu meledakkan tempat tersebut untuk mengalihkan perhatian. Saat dalam perjalanan,
Bobby mendapatkan telepon dari papi yang mengatakan kalau dia sudah terlambat untuk datang. Dan di telepon itu juga, papi pun langsung membunuh Debbie. You're late. I got the money. Hello? Setelah itu, Bobby dan Stickman bertemu di sebuah bar, untuk membicarakan langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya. Di sini, Stickman kemudian mengusulkan agar mereka menghabisi petinggi CIA, Quinn dan juga papi dengan cara mengadu domba mereka menggunakan uang tersebut. Namun masalahnya sekarang, keberadaan uang itu hanya Debbie yang tahu dan Debbie sudah dibunuh oleh papi. Bobby killed her. Seketika itu juga, Bobby tiba-tiba teringat dengan sebuah hotel tempat pertama kali dia bertemu dengan Debbie. Dan benar saja, ternyata uang itu Debbie simpan di balik tempat tidur. Setelah menemukan uang tersebut, Bobby kemudian mengajak pimpinan CIA bertemu untuk mengembalikan uang miliknya. Our deal still stand? Keesokan harinya, Stickman pergi menemui papi di sebuah tempat untuk memberikan uang $43 juta tersebut, yang tanpa dia sadari Stickman juga mengundang Quinn dengan tawaran yang sama seperti papi. Dan saat bersamaan, John pimpinan CIA juga muncul di sana yang ternyata diundang oleh Bobby yang datang dengan mobil penuh uang. Sehingga, mereka semua pun harus bertarung satu sama lain untuk mendapatkan uang itu. Namun ketika Bobby dan Stickman beranjak pergi dari sana, Bobby pun langsung meledakkan uang tersebut sehingga terjadilah baku tembak. Kemudian, Bobby dan Stickman berlari menuju kandang, dan berhasil menjatuhkan helikopter milik agen CIA. Don't do it. Don't do it. Saat mereka lengah, Quinn dan pimpinan CIA berhasil menemukan mereka, sehingga terjadilah saling todong senjata antara mereka berempat. Untungnya, berkat kekompakan mereka dalam menembak, Bobby dan Stickman berhasil melepaskan tembakannya terlebih dulu. That's correct. Setelah membunuh Quinn dan juga John, mereka kemudian menghampiri papi yang sedang sekarat, untuk memastikan dia benar-benar tewas. Di akhir film, diperlihatkan Stickman dan Bobby yang kini menjadi sahabat baik, dan Stickman kembali mengajak Bobby untuk melakukan perampokan. Namun Bobby mengatakan, kalau uang $43 juta itu tidak semuanya ia ledakan, melainkan sudah ia simpan sebagian. Yang diketahui, uang tersebut masih cukup mereka gunakan untuk bersenang-senang sampai mati. Setelah itu film pun tamat. Oke kawan-kawan, semua itulah tadi alur cerita film Two Guns 2013. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.